Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah kita semuanya seperti biasanya bisa berkumpul kembali dalam acara rutinan Astagfirullah Jalalain yang mudah-mudahan menjadikan wasilah kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. atas segala nikmat mari kita ucapkan bersama-sama, ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semuanya mudah-mudahan nanti pada yaumul jaza mendapatkan syafaatul azmah. Allahumma amin. Maka dari itu mari kita bersama-sama ucapkan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mohon ikhlasan penggalih. Ya, sebelum kita ngaji seperti biasanya kita tawasul kepada arwah-arwah yang pastinya nanti dijamak juga untuk bersikap waktu. Sekali bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi azwaji wa dhurriyyati wa jami'il malaikati wasyuhada. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila wa ila hadratir rahim simbah dari wazaujatai Ibnu Syahrul Anam Maskur wa jami'i muslimin wal muslimat wa jami'i Allah fi hadzal lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila Imam Mahdi rahimahullah as-Suyuti. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya membaca tafsir pun semak hitat pokok enten litak lituni pun saya hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بخير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina den paes-paesi lilladzina kate wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ai min ahlil Makkah tegese ya ahli Mekah. Apa al hayatud dunya kehidupan alam dunia. Bitamihi tegese kelawan paes-paes lahire. Fahabbuha mongko padha maksudnya lahire hayatud dunya wau fahabbuha mongko padha demen sapa alladzina kafaru ha ing hayatud dunya wa yaskharuna wa hum hale utawi alladzina kafaru iku yaskharuna padha geguyu atau padha menghina sapa alladzina kafaru minalladzina iku setengah saking wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina menghina li faqrihim krana mlarate alladzina amanu. Contonipun kabilalin kaya sahabat Bilal, wa Amarin lan sahabat Amar, wa Suhaibin lan sahabat Suhaib. Ayastaziuna tegese padha geguyu atau padha menghina sapa alladzina kafaru bihim kelawan gini kau wau sahabat Bilal, Amar, Suhaib. Wa ta'aluna lan podo kemlungkung atau podo gumedhe sapa alladzina kafaru bil mali sebab harta benda. Walladzina lan hale utawi wong akeh. Walladzina lan utawi wong akeh. Iku itakau podo wedi sapa alladzina wedi asyirka ing kesirikan. Wa hum lan utawi alladzina taqau iku haula'i yo alladzina amanu. Fauqahum ana ing sak ndure alladzina kafaru. Yaumal kiamati ing mungkin ing dina kiamat. Wallahu ta Gusti Allah iku yarzuqu ngrezekeni sapa Gusti Allah man ing wong yasau kang ngersakaken sapa Gusti Allah bi ghairi hisabin kelawan tanpa perhitungan. Ai rizqan tegese rezeki wasingan hale jembar fil akhirat ing dalam akhirat au dunya utawa ing dalam dunia. Bi ayyum lika kelawan yento aweh milik sapa Gusti Allah al maskhura ing wong kang den ina wau minhum saking alladzina amanu au amwalan ing pira-pira harta benda. As-sakhirina ing wong kang padha ngenyek atau padha ngina sapa alladzina kafaru warika bihim lan pira-pira budake sakhirin. Kana ana iku anasu menungso. Kana ana sapa anasu menungso ana iku umat wahidatan kang siji. Ayang alal imane tegese tetep ing atase iman. Fakhtalafu mongko padha sulaya sapa umat pian amana kelawan yento iman sapa ba'dun wong sebagiane wong wa kafara lan padha ngafiri sapa ba'dun sebagian. Fa ba'asa mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah annabiyina ing pira-pira ing para nabi ilaihim maring umat. Tujuane napa? Gusti Allah ngutus pira-pira nabi mubasyirina hale memberi kabar gembira sapa nabiyin kabar gembira man ing wong amana kang iman sapa man kabar gembira bil jannati kelawan swarga. Wa mungzirina lan memberi ancaman atau peringatan sapa para nabi man ing wong kafaro kang padha kufur sapa man ngancam binari kelawan neraka. Wang zalalam istemurun mahum bareng setara sertane nabiyin apa
Wa anzalana nurunaken sapa Gusti Allah mahum bareng sertane nabiyin para nabi alkitaba ing kitab ngaten. Bi maknal kutubi kelawan maknane pira-pira kitab. Nah, mungkin tafsirnya panjang niki. Bil haqqi kelawan hak. Utawi lafal haqqi iku muta'alliqu bi anzala berhubungan dengan dawuh anzala. Ngaten sarane maos ampun bergantung dengan bi anzala atau niku bane ba kotek. Tujuane napa liyah kuma drapun ngukumi bi kelawan kitab bainan nasi dalam antara menungso fi main dalam perkara ikhtalafu kang padha sulaya sapa nas atau sapa umat bi ing dalam agama ai minadini tegese nyatane agama wamalan perkara ikhtilaf kang sulaya fihi ing dalam fi ing dalam din ai dini tegese agama ilal ladina angi wong akeh utu kang wis den paringi sapa alladzina hu ing kitab ai kitab tegese pira-pira kitab fa amana mongko iman ba'don ing sebagian wa kafara lan padha ngufuri sapa man atau sapa alladzina utu niku ba'don ing sebagian kang weneh mimbati maja adhum ing dalam saking sawise ulih nekoni apa kitab atau ing dalem sakwise uliyeh nekani hum ing alladzina apa albayinatu pira-pira penjelasan atau tondo-tondo bukti ai hujaju tegese pira-pira hujah atau argumen-argumen atau dalil atau gini kok lah ayat-ayat yang jelas ayat adzahirat tegese kang jelas ala tauhid yang atas tauhid ketauhidan wa min utawi dawuh min utawi huruf min iku muta'alliqatun berhubungan bi akhtalafa kelawan dawuh ikhtalafa wa hiya utawi huruf min wa malan perkara badha kang ing dalem sawise ma ing dalam sawise min iku muqaddimun den dinginaken ngalal istisnai ing atase istisna. Kowe niki pelajaran nahwu lah nggih. Bil makna ing dalam pengertiane. Napa sebabnya mereka bersulaya atau berselisih bagian krono lacut. Napa niku lacut? Iri dengki. Minal kafirin nyatane pira-pira wong kafir. Bainahum ing dalam antarane alladzina pada mongko paring pituduh sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina lima krana perkara ikhtalafu kang padha sulaya sapa alladzina fihi iku tetep ing dalem mak bayane minal haqqi nyatane hak atau kebenaran atau min tang mriki bimakna lil bayan kados niku tafsir tang mriki kados min bayaniyah di penjelasan biidzni lan idine Gusti Allah ai bi iradatihi tegese kelawan irade Gusti Allah wallahu ta Gusti Allah iku yahdi nuduhaken sapa Gusti Allah man ing wong yasau kang ngersakaken sapa Gusti Allah ai hidayatahu tegese paringi hidayah sapa Gusti Allah du ing man paring hidayah atau paring petunjuk ila siratim mustaqim maring dalan kang lurus ai thoriqil haqqi atau tegese dalan kang hak atau dalan kang benar pamariyin niki alhamdulillah sampun dugi ayat 212 nggih ayat sebelumnya menjelaskan tentang Allah berfirman sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayinat al ayah yaitu tentang Allah berfirman bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel sudah beberapa kali memberi mukjizat atau tanda-tanda bukti ayat kebenaran yang dulu sudah dijelaskan ya. Contoh mukjizat itu ada kafalakil bahr yaitu wa anzala manna wassalwa pun kelingan nggih. Tapi dalam kenyataan mereka tetap mengkufurinya wa may yubaddil mereka tetap mengijolkan
Apa bahasa muncul? Menukar. Aku nang ngijolkan kowe kelalen wae lho. Menukarkan kenikmatan mukjizat itu dengan kekufuran. Pun kelingan nggih penjelasan dari sebelumnya nggih. Nah diteruskan dengan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu al-ayat. Yaitu tentang ayat ini sebenarnya khitabnya kepada orang-orang yang kufur tadi, masih keterkaitan dengan membahas orang-orang yang kafir. Apa sih asli makna kufur itu? Sebenarnya asli makna kufur itu adalah tidak bersyukur, mengingkari nikmat. Bahasa yang paham, ora bisa berterima kasih. Niku kufur. Oke? Jadi yang dimaksud dengan kufur adalah orang yang tidak bisa berterima kasih. Orang bisa bersyukur. Jadi orang-orang kufur ini, orang-orang kafir ini merasa kehidupannya di dunia ini zuyyina lilladzina kafarul hayatad dunya. Bahwa dengan pepaes atau keindahan dunia, ya membahas kalimat keindahan, ya pastinya dia itu kecukupan masalah ekonomi. Mungkin di zamannya sing lain urung duwe jaran, dheweke wis duwe jaran. Kalau zaman sekarang dia sudah punya mobil roda 4, kita boro-boro roda 4. Punya roda 2 juga masih ngontel. Itu perbandingannya seperti itu. Yang dimaksud zuyyina lilladzina kafarul hayatad dunya. Yang dimaksud pepaes adalah keindahan dunia. Karena tafsirannya di sini bitamwihi fa ahabbuha. Yaitu masalah keindahan yang hanya semu, hanya lahirnya saja. Dan keindahan semu itu tapi orang-orang kafir itu sangat mencintainya, selalu menuruti hawa nafsunya. Akhirnya dia terlalai, tidak berterima kasih dengan yang memberi kenikmatan. Nah sesungguhnya kalau kita jadikan manusia ini belum bahas masalah antara sugih atau melarat ya. Keterusnya ayat ini kan wa yasharuna minal ladzina amanu ay li faqrihim. Sebenarnya kalau orang yang beriman, nah ini kan tulisannya ada orang-orang yang beriman. Kehebatannya orang beriman itu bersyukur kita dijadikan manusia. Siapakah manusia itu? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi penguasa di dunia ini. Sebagai penggantinya Allah untuk menjadi penguasa atau pemimpin di dunia. Lagi, kita harus bersyukur sekali kita dijadikan manusia loh bro. Coba jenengan dijadikan wit-witan. Jenengan gede kayak ngapa, ditegur mesti menang baik. Nggih napa nggih? Hewan, jenengan didadekkan sapi seumpamanya enggak dijadikan takdirkan jadi manusia. Sapi mbok sikile wis ndek 4. Kakinya 4, badannya gede, tenaganya gede. Tapi masih kalah sama manusia yang kakinya cuma 2. Gini apa mboten? Buktinya sapi masih manut, dikasih tali, dikasih gerobak, bawa barang-barang berat. Artinya manusia sangat mulia, diberi akal, menjadi penguasa di dunia ini. Nek nggih? Nah, atas dasar itu aja kita harus bersyukur kepada Allah. Di dalam kenyataannya yang jadikan manusia dalam keterangan di sini banyak yang mengkufuri nikmat itu. Buktinya apa? Mereka wa yaskharuna minal ladzina amanu. Ketika mereka dikasih rezeki yang luar biasa, dikasih keindahan dunia, mereka lupa yang akhirnya menghina kepada orang-orang yang beriman. Karena tafsirannya di sini apa sebabnya? Orang-orang kafir yang dalam pengertiannya orang kafir yang di sini khitabnya orang kafir yang kaya.
Jadi mereka itu menghina orang-orang yang beriman, tapi ingatlah di sini wa yaskharuna minal ladzina amanu. Nah, huruf min di sini diartikan sebagian dari orang-orang yang beriman. Artinya apa? Tidak semuanya orang yang beriman itu fakir. Tidak semuanya orang beriman itu melarat. Nah, contohnya tadi di sini udah dibaca kabilalin. Contohnya siapa? Yang di zamannya itu kan asbab nuzulnya dulu diceritakan lah ya. Ada sahabat Bilal, sahabat Zuhaib tadi kan. Ada sahabat Amr. Ya. Ayyastazi'una bihim wa yata'aluna bil mal. Jadi mereka mengolok-olok atau menghina sahabat Bilal, sahabat Amr, sahabat Zuhaib karena memang orang-orang yang disebutkan di sini orang-orang fakir. Perlu kita ingat kisahnya sahabat Bilal adalah orang yang berkulit hitam dan dia adalah budak. Dalam sejarahnya beliau dimerdekakan atau ditebus oleh sahabat Abu Bakar. Akhirnya bebas merdeka. Dunia sahabat Bilal yaitu sahabat yang pertama kali azan di Mekah. Nah, sahabat Zuhaib dulu sudah dijelaskan. Beliau tadinya juga budak dibebaskan oleh sahabat Nabi yang akhirnya begitu bebas beliau bisnis jadi orang kaya. Tapi kenapa di sini kok sahabat Zuhaib juga termasuk dihina oleh orang-orang kafir Quraisy yang sombong dengan hartanya? Dihina kalau Zuhaib itu miskin. Jangan ingat enggak dulu waktu penjelasan seminggu yang lalu apa ya? Yang di rumah Babang Ali itu kapan? Kan sahabat Zuhaib itu kaya, ya walaupun tadinya budak, kaya raya, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, beliau merelakan atau menjual hartanya demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat gak kisahnya? Ketika Zuhaib dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, dilarang untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Zuhaib enggan ribut ya, enggan berperang, enggan menumpahkan darah, akhirnya ya wis, hartaku saya kasihkan ke kamu, yang penting saya dibebaskan. Yang penting saya dibolehkan ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat nggih? Yaitu salah satu mengingat sejarah biar nanti ketemu juga masih ada terusannya untuk tafsiran ini biar paham. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir di zamannya itu, dengan punten ini saya menerangkan tafsir Quran Jalalain ini murni menjelaskan kalamullah ya. Tidak ada unsur niat untuk menyindir siapapun. Ampunten nggih. Jenengan-jenengan sedaya aja anteng kok terus cilik ngati terus merasa kesindir. Merasa kesindir nggih. Wallahu alam niku gede dikontrol atine piyambak-piyambak nggih. Baik, intinya saya hanya menjelaskan ilmu tafsir Jalalain di sini nggih. Ampun, tidak ada unsur niat untuk untuk menyindir siapapun. Ngapunten. Walladzina taqaw fawqahum. Sesungguhnya ngene iki sing sebenarnya walaupun orang-orang yang beriman, yang miskin, yang melarat ini yang dihina oleh orang-orang kafir yang kaya ini, sebenarnya mereka itu nanti pada yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat itu derajatnya di atas orang-orang yang menghina. Oleh seumpama kados niku di dunianya orang mukminnya itu pakaiannya lusuh, makannya pun seketemunya, dihina sama bosnya. Kan zaman dulu kan udah biasa ya, orang rata-rata orang melarat kan jadi pekerjanya orang-orang kaya. Nah, ketika bekerja sering dihina kayak gitu kan, padahal sesungguhnya nilai derajat manusia di mata Allah bukan masalah harta. Ngaten. Bahkan derajatnya Allah memberi kabar bahwa walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya
orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman. Itu orang yang takwa ini tafsirnya di sini asyirka. Jadi yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang menghina. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu maha memberi rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Itu maksudipun ai rizqan wasingan fil akhirati au dunya. Nah, maksudnya apa ini? Makanya biasanya ada pertanyaan, kenapa ya kae wong sing ora tau sembayang, ora tau ngibadah, kok diwai rezeki kepenak temen, nek kanten? Perasaan aku sembayangnya aktif, perasaan aku dadi wong apik, perasaan saya baik sama tetangga, tapi kok rezekinya seret temen, nek kanten? Nah, ini ayat ini menjelaskan begitu. Atau bahkan yang tidak beriman pun, atau bahkan non muslim pun diberi harta yang luar biasa. Nah, ini jawabannya Allah di sini, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi Allah itu mempunyai kehendak, berhak memberi rizki kepada siapapun. Ada. Jadi jawabannya juga ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat pertanyaan, kenapa kok kae sing tidak ngibadah, kenapa kok kae yang non muslim kok diberi harta kekayaan, kenapa kita yang ahli ibadah kok malahan secara ekonomi susah? Karena Allah sifatnya Allah Ar-Rahman. Cara mengajikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih, kang gede-gede ing dalem dunya lan akhirat. Nah, tafsiran kang gede-gede itu yang dimaksud ya Rahman, sifat welas asih Gusti Allah, itu Allah memberi rizki bahkan ke orang yang tidak beriman sekalipun. Ngaten. Paham mboten? Nah, pertanyaannya, tapi kok kenapa kok lebih cenderung wong-wong sing non muslim ke sing sugih? Nah, kok ngaji tafsir jenengan diulang dari dahulu, insyaallah jenengan ingat. Karena biasanya non muslim kan lebih cenderung agamanya yang sudah samawi ya, yang agama samawi ada ngabutan, ada Nasrani, ada Yahudi. Dulu kan dalam penjelasan ayat Quran di Al-Baqarah awal-awal kan ini apa? Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu kitabnya ke siapa? Bani Israel Yahudi. Jadi memang dari zamannya sejarah Bani Israel itu sudah luar biasa ekonomi, kecanggihan, ilmu, politik dan sebagainya. Mereka itu wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah sudah mengutamakan mereka di zamannya itu dari umat-umat yang lainnya. Ya wajar ketika ngapunten ditarik ke zaman sekarang ini, bok nyata mereka lebih canggih dari teknologinya, nek nggih, ekonominya dan segala hal masalah keduniawinya. Gini apa nggih? Ya itu dari sejarah tafsir Al-Qur'an sudah menjelaskan dari awalnya. Ngaten. Makanya aja gumun jangan heranan. Itu memang sudah sunnatul haya, itu udah ketentuan dari Allah, sudah begitu. Tinggal kitanya bagaimana dalam menyikapi sekarang ini. Men supaya kita orang beriman aja dinya kena wong kafir. Wong mereka cenderung karena masalah harta, berarti kita motivasinya ya kon sregep, motivasinya ya kon ya bahasanya apa ya, bahasa sekarang motivasi. Ya cantik dadi wong kere lah bisa kan ngaten nggih. Ya usahakan tetap semangat kerja. Kan ngaten untuk mengimbangi biar kita sebagai orang beriman aja dihina nemen ngaten. Ay rizqan wasian fil akhirati aud dunya bi ayyum lika al maskhura minhum amwala sakhirina wa riqabi. Maksudnya apa? Oh, ini dalam sekali, ini yang saya tadi mau telah sebentar sama Ustadz Sudiono.
Ternyata maksud di sini adalah ketika orang-orang kafir yang kaya itu, padahal kekayaannya ya bi ayyumlika al-masqura, mereka mendapat kekayaan itu pun sejarahnya di sini adalah dapat memeras. Tadi udah saya kisahkan sejarahnya Suhaib, dia kan orang kaya, ketika pengen mendekati Kanjeng Nabi, menderek Kanjeng Nabi, akhirnya hartanya dikasihkan orang kafir. Akhirnya Suhaib secara ekonomi melarat, yang kaya orang kafir. Yang dimaksud ayyumlika al-maskhura minhum amwala sakhirina wa riqabihim. Sehingga orang kafir walaupun mendapat kekayaannya dengan cara merampas sekalipun dari orang-orang mukmin. Lebih dahsyat lagi di sini apa kurang ajarnya orang kafir ini? Mereka itu apa ya? Wa yata'aluna bil mal. Mereka itu sombong, gumedhe atau kemlungkung bahasa Jawane. Sombong dengan kekayaan itu. Paham betul? Jadi wong kafir wis merasa sugih. Walaupun harta kekayaannya itu dapat merampas. Yang dari saya kisahkan tadi itu dari Suhaib. Kok masih sombong dan hartanya itu? Kok masih menghina sahabat Suhaib itu tadi? Sahabat Bilal, sahabat Ammar, sahabat Suhaib. Di sini kan udah dicontohkan Kabilalin wa Ammarin wa Suhaib ayyastazi'una bihim wa yata'aluna bil mal. Masih kok tegel. Hartanya baik kan orang iman yang beriman itu tadi. Memang secara logika kita begitu hartanya dikasihkan ke orang kafir, Suhaib ya jadi fakir. Tapi setelah mereka mampu merampas hartanya, mereka itu merasa sombong, iki lho wong sugih. Wes iki wong melarat manut ring aku. Kalian jadilah budakku, jadilah pembantuku. Nah, apa mari kita ngapunten ini tadi udah saya garis bawahi tidak menyindir siapapun ngapunten nggih. Apa kandungan dari ayat kalamullah ini? Ngapunten setidaknya men kita aja diarani, kita aja tergolong orang kafir yang menghina itu tadi. Orang kafir yang kaya menghina tadi. Ketika kita kaya, ya jangan menghina tetangga kita, teman kita yang tidak pun punya. Apalagi auzubillah min dzalik, sering kejadian orang bisa sukses itu karena dapat memeras keringat orang-orang yang tidak pun punya. Auzubillah min dzalik. Itulah penegasan kandungan dari tafsir ini. Janganlah sekali-kali apalagi itu dapat memeras dari orang yang sudah keringatnya diperas, dihina lagi. A'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah ketegasan dari tafsir ini. Ngapunten ya, tidak menyindir siapapun, ngapunten memperingatkan kita ketika kita jadi orang yang mukmin, orang yang beriman kok dikasih rezeki lebih, diskon wasingan, ya jangan menghina orang yang tidak mampu. Ngaten. Terusipun kanan nasu ummatan wahidan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ayat selanjutnya membahas masalah dulu manusia dulu-dulunya itu ummatan wahidan. Umat satu. Ini pembahasan ummatan wahidan menjelang paham tafsirannya adalah sejarahnya ya Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam pertama temurun punya anak-anak itu belum ada istilah, ada cerita orang tidak beriman. Jadi semuanya manut kepada ajarannya Nabi Adam alaihi salam. Itu ummatan wahidan. Tafsirnya begitu. Terus ketemu kesini ketemu Nabi Nuh. Nah mulai Nabi Nuh itulah akhirnya ada istilah Ba'din Ba'don kata senikulah, orang yang beriman separuh, enggak mengimani separuh, ada orang musyrik, bahkan menyembah berhala. Itu mulai umatnya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh terkenal dengan Rasul yang pertama.
Paham nggih yang dimaksud? Kanan nasu ummatan wahidatan alal imani fakhtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Jadi maksudnya ketika makin kesini setelah Nabi Adam ketemu Nabi Nuh, umatnya itu pada berselisih. Ngoten nggih? Ketika seperti itu, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah mengutus beberapa nabi, nggih, untuk memberi kabar gembira, kabar yang baik untuk bagi orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya apa? Ketika kita beriman, manut dengan ajarannya para nabi, kabar gembiranya adalah surga. Dan tugas apa lagi? Nabi diturunkan diutus oleh Allah wa mundzirina, memberi peringatan. Setelah diperingatkan, ini loh jalan yang benar, ini jalan yang salah jangan diambil. Tapi ketika sudah dikasih tahu penjelasan dengan ayat-ayat yang hak, tapi ternyata masih melenceng, maka diperingatkan ancamannya adalah neraka. Wa mundzirina. Nah, di sini tafsirannya man kafara binnar. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum al-ayah. Maksudnya adalah dan Allah itu menurunkan beberapa kitab kepada beberapa nabi ya berarti kan ada kitab itu walaupun dalam kenapa di sini kalamullah ka mufrad kitab tafsirannya di sini bimaknal kutub bimaknal jama beberapa kitab maksudnya karena kitab samawi itu semuanya tujuannya sama itu membahas tentang ketauhidan tafsirnya tadi sudah dibaca di sini membahas tentang ketauhidan dan sebagainya. Makanya dalam kalamullah tetap mufrad pun nggak masalah. Yaitu kitab yang benar, yang hak. Tujuannya apa? Untuk menjadi pedoman. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Pedoman untuk bagi para manusia yang berselisih dalam tentang urusan agama. Ya. Illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tapi permasalahannya di sini siapakah orang-orang yang berselisih itu? Ternyata di sini yang berselisih adalah alladzina atau orang-orang yang ahli kitab, yang sudah dikasih kitab. Jadi ini khitabnya kepada orang-orang yang memang cara para alim-alimnya lah. Yang berselisih itu malah orang-orang yang sudah memang dikasih kitab. Ya kalau nggak ada kitab yang mending mereka itu berselisih karena tidak ada pedoman. Nggak ada pedoman. Tapi di sini cilakanya yang berselisih illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Justru para ahli kitab yang berselisih ketika mereka sudah mendapatkan bukti-bukti yang jelas. Yaitu kitab-kitab samawi contohnya ada suhuf yang dari Nabi Ibrahim buat Nabi Ibrahim, ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur, terus ada Injil, okay? Terus terakhir Al-Qur'an. Makanya di sini dijelaskan fi makhtalafu wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq. Yaitu kalau untuk kita sekarang adalah Al-Qur'anul Karim. Maka perlu kalian ketahui kenapa Al-Qur'an kitab di sini dikatakan dengan hak. Kita lagi mempelajari Al-Qur'an nggih, sudah tidak mempelajari Injil, Taurat itu wallahu alam. Intinya kalau kitab-kitab yang sebelum ini pun masih menjelaskan sama ketauhidan. Buktinya Al-Qur'an kenapa di sini kitab bil haq? Karena memang Al-Qur'an kenapa dikatakan hak? Jadi untuk ajarannya pun ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Nek nggih. Dulu pernah saya waktu ngisi di Pak Tato ya. Pertama sesuai dengan fitrahnya manusia apa? Al-Qur'an mengajarkan nek wong sing jomblo nikahlah. Nek nggih. Al-Qur'an tidak melarang. Yang penting sesuai dengan ketentuan syariat.
Kalau memang Al-Quran tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, mungkin ya dilarang bojo. Ada larangan nikah. Nek memang Al-Quran melarang nikah, ya mungkin aku paling pertama sing bubuh maca Quran wis kan ngaten. Gimana Pak? Kenapa Al-Quran diarani kitab suci? Ya itu tadi, sesuai dengan fitrahnya manusia. Yang kedua, Al-Quran itu bebas dari interferensi manusia. Gimana Pak? Jadi Al-Quran gue orang nana buat kepentingan lah, kayak ayat dia nanti ganti, jangan itu kurang bagus kosakatanya. Makanya dulu dalam Al-Baqarah kita udah pernah mengkaji, kalau memang ragu ing kuntum bi gimana sing raibi mimman fatu bi suratin min mislihi seperti itu. Ketika kalian ragu, maka datangkanlah walaupun satu surat kan ada yang terpendek sekalipun. Walaupun waktu itu ada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penyair yang akhirnya karena beliau sangat masyhur dalam hal kosakata, penyair, dia itu mengaku nabi. Di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad itu yang dijuluki dengan akhirnya di zamannya dijuluki Musailamah Al-Kadzab. Bahkan dia itu membuat surat tandingan. Orang Al-Qur'an ada surat An-Naml ya, nama hewan. Menurut dia, wah, nang Quran kok ada surat An-Naml, semut, itu mah kecil. Saya mau buat surat bandingan Al-Quran sing mantap. Dia bikin surat namanya Al-Fil. Wa mal fil, wa ma adraka mal fil. Kan begitu. Syairnya begitulah kalau nggak salah. Lahu kurtumun tawil wa lahu zail. Kan bagus banget seolah-olah ya. Ternyata artinya apa? Wishing men supaya sama seperti surat Al-Quran. Al-fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil. Lahu kurtumun tawil, wa lahu zail. Kan ketonnya apik banget ya syairnya. Ternyata artinya enggak berbobot sama sekali. Al-fil artinya apa? Gajah. Apakah itu gajah? Kan wa mal fil. Wa ma adraka mal fil. Tahukah Anda apa itu gajah? Lahu kurtumun tawil, gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Walahu zail, dan gajah itu mempunyai ekor. Terus maknanya apa kita mau kalau mau menafsiri itu? Wis gena-gena gajah kok. Nek nggih. Ora ditidokna belalai yang panjang kita ya udah tahu. Lahu kurtumun tawil, enggak harus turun ayat itu kita juga udah tahu. Nggih napa mboten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang kopinya ya. Santai saja baru jam 11 ya. Kayaknya nyelak nadisit ya. Kayaknya nyelak nadisit lah. Jadi dicek rambutnya terus apa orang? Menggulu kayak sampo. Ini itulah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena mungkin di kitab-kitabnya agamanya orang lain ada yang melarang nikah, mungkin ada. Atau ada beberapa ayat sing ayat ini menunjukkan anu, nanti ayat lain anu. Tapi kalau dalam Al-Quran menjelaskan ayat ini bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, di ayat manapun pasti sama. Itu bukti-bukti bahwa ayat Al-Quran adalah ayat-ayat mukjizat atau benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit penjelasan masalah kitab kita, yaitu Al-Quranul Karim. Itu untuk menjadi pedoman bainan nasi fi makhtalafu, untuk orang-orang yang berselisih. Di sini disayangkan sekali justru yang berselisih illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Itu orang-orang yang memang sudah mendapatkan kitab. Tapi sampai sekarang sih masih ada. Masih. Sampai sekarang pun ya banyak justru yang memperjualbelikan atau memperselisihkan. Ya biasanya sing ahli kitab. Ya namanya ahli kitab berarti ya orang itu memang al-alim. Menjelang paham berarti ya para kiainya, ustadz-ustadznya. Demi kepentingan memperjualbelikan ayat. Aten.
Alasannya apa? Kok justru orang-orang yang ahli kitab atau kiai-kiainya atau pendeta-pendetanya atau para ustadz-ustadznya yang berselisih atau karena apa? Allah menjelaskan di sini baghyan bainahum. Baghyan tadi artinya apa? Lacut. Karena iri dengki. Karena mereka itu mempunyai kepentingan pribadi. Baghyan bainahum. Begitu. Jadi di antara mereka ini para ahli kitab ini memang mempunyai kepentingan. Karena faktor iri dengki. Nah, sekarang kalau sudah bahas masalah iri dengki ya repot. Dulu sudah saya jelaskan ketika saya iri sama si A. Ya, karena faktor iri dengki itulah apapun kebenaran dari si A. Karena saya iri sama si A, saya tidak mau kebenaran dari A tersebut. Gini apa buatan? Sekarang paham buatan ketika ahli kitab ini berselisih karena baghyan bainahum. Karena memang faktor hatinya sakit. Saya dipaham nggih? Illal ladzina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Baghyan bainahum itu alasannya karena memang faktor iri dengki. Nah, makanya hati-hati dengan masalah penyakit hati. Hati-hati dengan hati. Sebenarnya kayak bojone si A iri karo bojone si Anu. Kok apapun kebenaran nasihat dari si A karena faktor iri si Anu ya tidak mau menerima dari si Anu. Kan ngaten. Ya beda dengan para ahli kitab ini yang sudah mereka itu menerima ayat-ayat kebenaran. Akhirnya mereka di sini tetap berselisih karena faktor ini dan a'udzubillahi min dzalik. Fadallahu alladziina aamanu bima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Fadallah maka untuk penghujung ayat ini Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ya. Limakhtalafu fihi minal haqq. Jadi buat kitab-kitab atau ini buat pedoman di hukum tadi masih keterkaitan dengan yang tadi ya untuk biar tidak berselisih lah seperti itu ya. Jadi perkara-perkara yang benar biizni dan izin Allah dan Allah Maha memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki ai hidayatahu atau maksudnya adalah memberi petunjuk ke jalan yang benar ila siratim mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannah al-ayah wallahu a'lam bishawab. Atau aneh betul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa nakhususan ila bahi najmatin wa zawjatin ma bahi mubalik wa ibni syahrul ana maskul wa jamil arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma rawdatan min riyadil jannah wa la taqabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyik wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a ya Rabb.
اللهم صل وسلم على بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع العشبة السيئة وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارنا بالعهد إلا بإذن خاتمة حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم